Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bertemu dengan saya di pertemuan yang kedua ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita senantiasa dalam naungan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dijauhi dari mara bahaya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai makna beriman kepada hari akhir. Nah, kita ketahui bersama dari materi yang kemarin, makna beriman kepada hari akhir yaitu kita meyakini, mempercayai segala hal yang berkaitan dengan hari akhir, seperti kelak terjadinya kehancuran alam semesta, kemudian berada di alam kubur, dan ada namanya yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, kelak kita akan dikumpulkan. Lantas kemudian kita akan melewati sirat dan kelak kita akan dimasukkan ke surga atau neraka. Nah, maka itu sejatinya makna beriman kepada hari akhir. Kita meyakini segala peristiwa dan segala hal yang berkaitan dengan hari akhir tersebut. Oke, pada pertemuan kali ini kita memasuki sub materi yang kedua, yaitu mengenai periode-periode terjadinya hari akhir. Nah, apa aja sih periode terjadinya hari akhir itu? Nah, jadi setelah kiamat kelak, lantas apa yang akan kita lalui? Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan para ulama dahulu, bahwasanya kita berada di 5 alam. Dulu, yang pertama kita berada di alam roh, kemudian kita berada di alam rahim atau alam kandungan. Setelah itu kemudian kita saat ini yaitu berada di alam dunia, dan selanjutnya kita akan berada di alam barzakh atau alam kubur, dan yang terakhir kita akan berada di alam akhirat. Yang akan kita bahas nanti yaitu setelah terjadinya kiamat nanti bagaimana periode-periodenya. Oke, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum mengisi form daftar hadir, silakan bisa diisi di Google Form yang sudah Bapak bagikan di Classroom. Silakan diisi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai membahas materi tentang periode-periode hari akhir, kita baca dulu Quran surat Az-Zalzalah. Oke, bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kita masuki mengenai materi periode-periode hari akhir nanti. Jadi apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir nanti, rentetan-rentetannya bagaimana?
Nah, akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah itu apa? Yaitu alam kubur. Nah, di alam kubur tersebut manusia nanti akan terjadi ada yang namanya fitnah kubur. Nah, kita nanti akan ditanya-tanyai oleh malaikat mengenai siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan sebagainya. Dan juga ada yang namanya nikmat serta siksa kubur. Nah, di alam barzah ini merupakan penantian manusia setelah meninggal dunia sebelum hingga akhirnya nanti dibangkitkan kembali dari alam kubur. Nah, dan setelah ketika sudah berada di alam kubur, maka nanti akan terjadi namanya hari kiamat. Hari kiamat kelak nanti yaitu hari ketika hancurnya alam semesta ini. Seluruh makhluk yang ada di dunia akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancurnya semesta alam ini ditandai dengan apa? Ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Nah, ketika malaikat meniup sangkakala yang pertama, maka akan mati semua makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, dan tidak tersisa satupun kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa kiamat terjadi, maka yang selanjutnya kita akan masuk yang namanya Yaumul Ba'ats. Nah, malaikat Israfil kemudian melanjutkan tugasnya, yaitu meniup sangkakala yang kedua. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia akan bangkit kembali. Nah, sebagaimana dalam firman-Nya, dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka akan keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Quran surat Yasin ayat 36. Nah, dan juga dalam Quran surat Al-Mu'minun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Nah, itu adalah ketika setelah kita dari alam kubur nanti, kemudian setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka manusia akan dibangkitkannya kembali. Nah, setelah kita dibangkitkan, kemudian peristiwa selanjutnya apa? Yaitu Yaumul Mahsyar, atau dikumpulkannya seluruh manusia. Sejak manusia pertama dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir wafat yang ada di bumi tersebut. Semuanya dikumpulkan di seluruh dunia. Bisa kita bayangkan betapa sesaknya kondisi pada waktu itu. Nah, dikumpulkan di padang namanya padang mahsyar. Di situ manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan tidak dihitan. Dan dalam sebuah riwayat ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita tidak akan melihat aurat satu sama lain?" Maka Rasulullah pun menjawab, saking sibuknya urusan pribadi masing-masing, maka tidak akan sempat untuk melihat auratnya satu sama lain. Nah, di hari itu merupakan hari yang sangat sibuk sekali bagi tiap-tiap individu, bagi tiap-tiap makhluk, tiap-tiap manusia. Jadi semuanya dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu namanya padang mahsyar. Dan setelah itu nanti akan dibagikan yang namanya buku catatan amal. Nah, buku catatan amal yang selama kita hidup di dunia dulu, atau biasa disebut dengan track record kita selama di dunia, akan tercatat di buku tersebut. Entah banyak baiknya atau banyak buruknya. Beruntunglah bagi mereka yang mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kanan. Nah, tapi bagi mereka yang mendapat buku catatannya dari sebelah kiri atau dari belakang, maka mereka akan celaka. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Insyiqaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, jadi semoga kita kelak mendapatkan buku catatan amal kita dari sebelah kanan kita, bukan dari sebelah kiri atau sebelah belakang, arah belakang. Kenapa? Karena sudah pasti nanti akan celaka. Kemudian selanjutnya kita akan masuki pada yang namanya fase yaumul hisab. Pada yaumul hisab ini yaitu hari perhitungan. Segala amal kita, perbuatan baik atau buruk kita akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Quran surat Yasin. Kelak mulut kita akan dikunci. Kemudian yang akan berbicara adalah tangan-tangan kita. Dan kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Setelah yaumul hisab, kita masuki yaumul mizan atau penimbangan amal. Setelah kita tadi menerima buku catatan, kemudian dihitung, dipertanggungjawabkan amal-amal kita, akan ditimbang lebih berat mana amal baik kita atau amal buruk kita. Nah, akan ditimbang. Dan dalam penimbangan ini adalah penimbangan yang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Maka adapun orang yang berat timbangan baiknya, maka dia akan berada di kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang berat timbangan buruknya, maka dia akan berada di neraka hawiyah. Yang selanjutnya yaitu sirat. Apa itu sirat? Sirat yaitu jalan jembatan yang menghubungkan, yang melewati jurang neraka. Sirat tersebut, bagi orang kafir mereka tidak akan melewati sirat. Kenapa? Karena mereka akan auto masuk ke dalam neraka. Sirat ini digambarkan sangat licin dan bahkan menggelincirkan, bahkan lebih tajam daripada pedang. Ada pula yang menggambarkan ibarat seperti rambut yang dibagi menjadi 7. Itu adalah gambaran betapa sulitnya melewati sirat tersebut. Dan ketika melewati sirat, maka kita akan saling merupakan satu sama lain. Anak dengan orang tua, istri dengan suami, dengan kerabat, dan sebagainya. Kita akan lupa satu sama lain. Nah, jadi ketika di sirat kita akan berjuang masing-masing. Berjuang bukan berarti dalam tenaga kita masing-masing, tapi kita menggunakan dengan amal-amal baik kita selama di dunia. Selama amal kita baik, maka kita akan melewatinya dengan mudah sekali. Bahkan suatu hadis digambarkan ada orang yang melewatinya dengan sangat mudah. Ada yang secepat petir, saling cepatnya. Ada juga yang secepat angin. Ada juga yang cepat ibarat orang naik kuda. Ada yang digambarkan seperti orang berjalan. Bahkan ada juga yang sampai merangkak-rangkak, bahkan sampai hangus terbakar karena susahnya melewati sirat tersebut. Kemudian setelah kita melewati sirat, maka fase selanjutnya yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Dari pembalasan ini, bagi mereka yang berbuat amal yang lebih baik, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Dan juga meraih ridhonya, yang diridhoi Allah dan melakukan banyak amal baik, mereka akan masuk ke dalam surga. Dan mereka yang beramal buruk, tentu Allah tidak ridho dan memasukkannya ke dalam neraka. Sekecil apapun perbuatan kita, maka itu akan sangat berpengaruh ketika di akhirat kelak. Allah memasukkan ke dalam surga neraka ini juga dengan perhitungan amal-amal kita selama di dunia, baik atau buruknya. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Az-Zalzalah
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi bahkan kita melakukan kebaikan sebesar biji atom pun, nah, kita tahu bersama bahwa atom itu adalah benda terkecil ya, menurut kata ilmuwan, atom adalah benda terkecil. Maka seberat itu pun akan diperhitungkan sebagai amalan baik. Begitu pula ketika melakukan keburukan, sekecil apapun tentu akan dihitung. Nah, jadi nanti di fase terakhir, tinggal kita nanti akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ya itulah materi mengenai periode-periode pada hari akhir kelak nanti. Nah, jadi dapat Bapak simpulkan, pada hari akhir nanti, setelah berada dalam barzah, kemudian ditiuplah sangkakala yang pertama, terjadilah kiamat dan hancurnya semesta alam. Seluruh makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, yaitu dibangkitkannya manusia atau disebut dengan Yaumul Ba'ats. Nah, setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan dengan namanya Yaumul Mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di sana mereka dibagikan buku catatan amal masing-masing. Setelah itu kemudian masuki fase yang namanya Yaumul Hisab atau perhitungan amal-amal kita. Dan setelah itu Yaumul Mizan atau penimbangan amal kita, lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya. Setelah itu kemudian kita akan melewati yang namanya jembatan Sirat, jembatan kecil yang sangat sulit dilewati kecuali bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang terakhir kemudian Yaumul Jaza. Nah, kita akan dimasukkan ke surga atau ke dalam neraka. Ya baiklah, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai sekian. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hikmah beriman kepada hari akhir dan juga kaitan antara beriman kepada hari akhir serta kaitannya dengan sikap tanggung jawab, adil, perilaku tanggung jawab dan adil. Silakan dibaca-baca dulu baik dari buku paket, dari internet maupun dari buku-buku lainnya. Oke, mari kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.